Oke guys, selamat malam. Jadi ini adalah podcast pertama kita. Pemicu kita untuk membuat podcast ini adalah teman-teman dulu ya, yang mana kita nih baru ketemu sekarang ya. Jarang-jarang. Iya, kurang lebih sekitar 1 tahun ya. 1 tahun sekali. Makanya di sini kita inisiatif buat ngobrol-ngobrol bareng, ya kan, pengalaman, bertukar pikiran, dan semoga di sini menemukan titik temu yang bisa membawakan prospek ke depan kita masing-masing secara individual bisa lebih baik. Ya, oke. Intinya sih lebih ke mengkualitaskan waktu dalam pertemuan ini. Mengkualitaskan dan membuat produktif mungkin. Ya, produktif politik. Ya, biar nggak terlalu sia-sia banget. Yes. Oh iya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini teman-teman gua dulu pas di kuliah ya. Kita ketemu itu di kuliah atau kampus UIN Banten, SMA Banten. Cuman kalau dulu itu namanya Mas YIN, belum UIN. Jadi kita angkatan 2016, kita satu jurusan juga, semua satu angkatan. Kita jurusan bahasa dan sastra Arab gitu kan. Jadi mungkin emang kita tidak bareng lulus, mungkin ada yang keluar kampus juga mencari pengalaman lain, atau ada tekanan hidup mungkin ya. Pokoknya problem masing-masing lah. Jadi kita satu angkatan, mungkin untuk awal kita akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari ujung. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Yang ini? Nama gue Nasruddin sih, nama lengkapnya cuma biasa dipanggil Nas, dan perlu gue tahu semua nama pena gue itu Nasdian. Nasdian itu nama pena doang sih. Takutnya nanti gue jadi seorang tokoh gitu, ya nama pena gue Nasdian. Ya kalau gue Ebet aja lah. Lu? Gua Tiandrean. Gua dengan Dorman. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa nih sekarang nih? Sebenarnya sih nggak ada topik, ngalir aja mungkin. Ya kita random aja mungkin. Random aja. Ya mungkin gue lebih tertarik nih sama kehidupan Tio dulu nih. Waduh. Ya jadi Tio ini sama 2016 masuk ke UIN, cuman dia ini sekitar semester 4 gitu kan, dia atau 5 gitu dia keluar dari semester 3. Semester 3 ya. Semester lebih cepat berarti. Iya, emang. Emang hidup harus cepet. Kalau lambat penyu namanya yang di Mobile Legends. Oh, iya. Terlalu dini emang dia kabarnya itu. Atau. Ya jadi gue pengen nanya perihal kehidupan lu, alasan lu kenapa berhenti kuliah, dan atas dasar apalah. Nggak ada alasan sih, karena udah gabut aja kuliah. Ngabisin waktu di Mobile Legends. Sia-sia waktunya, duitnya udah orang tua kasihan. Oh gitu. Nggak ada alasan tertentu, karena kasihan aja ke orang tua. Dan emang ekonominya pas saat itu lagi turun. Like collapse. Ya, nggak kolab juga kan, Ya, punya perusahaan Bang. Ekonominya lagi turun dan melihat kondisi objektif kayak gitu, lu punya inisiatif untuk keluar dari kampus dan lu cari pengalaman gitu. Iya. Cari pengalaman apa cari duit? Cari duit sih, karena butuh. Karena butuh. Iya, karena butuh. Tapi kalau misalnya nih, lu punya kepengenan tetap kuliah, apakah kondisi lu pada waktu itu masih memungkinkan orang tua lu buat membiayai lu kuliah ke depannya? Saat itu? Ya. Masih bisa Masih. orang tua. Cuman sadar diri aja, karena iya. percuma juga kuliah cowok. Wah. Atau nggak pernah masuk kampus pertama ya kan? Ya banyak. Kayak gitu aja sih, lebih ke ngabisin waktu, nggak jelas ngabisin waktunya. Poya-poya, hedon. Emangnya Don? Ya, enggak juga sih. Gitu loh. Makan aja nggak 3 hari. Jangan dulu dibuka lah itu. Oh, iya. Itu ada sesi tersendiri. Siap. Salah omong dari Tipo. Oh, tiba. Tapi mungkin ini sedikit menarik ya. Artinya kan kita di sini adalah satu angkatan dan satu jurusan mungkin ya. Jurusan kita adalah jurusan bahasa dan sastra Arab. Ya kan? Yang notabene kalau misalnya kita menarik dari generasi sebelumnya, sebelum angkatan kita itu biasa itu kan menurut gue ya banyak yang salah jurusan gitu kan. Artinya yang dia nggak punya basic di sastra Arab, lulusan sekolah lulusan SMA, terus masuk PSA,
terus banyak yang keluar juga atas dasar itu. Maksud gua, apa sih tujuan lu dulu ketika masuk BSA itu? Pertama emang basicnya kan modern. Pasti Arab itu udah sehari-hari bahasa Arab ya, bahasa Inggris. Yang ngambilnya sastra Arab. Terus kedua karena ngelihat mudironya jago Arab, pengen ngikutin mudiranya, pengen jadi apa dulu mah pengen jadi apa tuh? Translator. Yes. Yang apa tuh guide? Guide. Iya guide orang-orang haji umroh dulu. Jadi atas dasar itu yang menjadi pemicu lu Nah, masuk jurusan BSA. iya. Kalau lu Kenapa nih? Kenapa? masuk BSA itu motivasinya apa? Atau alasan dasar yang membuat lu masuk ke jurusan BSA itu? Basically kan lu lulusan SMA kan? Lulusan SMA Ya. cuma MI sama MTS. Jadi emang kalau dibilang nggak ada basic sih nggak juga ya. Soalnya pernah ngeraba-raba di MI sama MTS itu. Cuma kalau secara menguasai atau masterizing nggak juga. Sampai sekarang itu nggak menguasai bahasa. Cuma motivasi gue itu dulu sebenarnya nggak ada motivasi sih, cuma karena keterpaksaan aja. Terpaksa. Ya, terpaksaan satu-satunya jurusan yang bisa gue lulus duit atau di IAIN saat itu ya gue masuk ke BSA. Tapi ketika di BSA termotivasi tersendiri. Soalnya dulu kan gue suka baca puisi-puisinya itu apa namanya, Rumi, Khalil Gibran kayak gitu kan. Cuma kan masih baca terjemahan gitu. Nah, gua tertariknya itu gimana kalau misalkan gua nanti bisa baca sumber utamanya gitu, bahasa Arab gitu, berbahasa Arab. Nah, itu yang memotivasi gua masuk bertahan di BSA itu. Kalau menurut gua motivasi lu tuh oke sih. Oke, Iya cuma nggak sih? iya. Lu lihat orang-orang Indonesia gitu kan, doyan baca puisi, terus yang dibacanya itu teks Arabnya langsung gitu kan. Iya. Ini luar biasa sekali gitu. Makanya itu yang menjadikan motivasi kuat lu untuk bertahan di BSA. Bertahan ya itu. Sampai lulus ya? Sampai lulus sekarang. And finally ketika lu udah lulus, apakah lu udah bisa dengan cita-cita lu, motivasi dulu itu di BSA? Belum maksimal. Belum maksimal tapi memang Lagi sedikit- proses. proses lah ya. Dibilang nggak bisa sih enggak, cuma belum bisa aja. Belum gitu. bisa. Oke. Lagi proses orang. Itu aja sih. 4 tahun ya proses. 5 tahun gua. Oh 5 tahun ya. Mantap. 5 tahun. Lama juga. Gua lulus kan semester 10, bukan semester 8. Oh iya. Oke, Wahyu sekarang apa motivasi itu? Motivasi lu dulu ketika masuk BSA? Sebenarnya dulu itu nggak ada keinginan sama sekali sih buat kuliah, karena dorongan orang tua aja. Karena orang tua ngelihat, karena punya kakak mungkin, ya teh. Membanding-bandingkan, akhirnya ada dorongan untuk kuliah, ya akhirnya diambil juga. Dan akhirnya ya sama, seperti yang tadi diomongin, karena salah jurusan, tentang lampu nggak jelas. Benar-benar. Tapi akhirnya dari paksaan itu ketemu teman-teman yang punya motivasi yang sangat besar gitu, akhirnya berjalan demi waktu itu, terbawa arus suasana itu, dan akhirnya agak menikmati. Jadi ya yang tadinya cuman dari orang tua, terus lama-kelamaan sedikit PW di Sedikit. BSA. Iya. Tapi lu pernah nggak sih selama lu kuliah semester 1, 2, 3 ataupun 4, ada nggak sih persepsi dari masyarakat gitu kan, nanya lu jurusan apa? Saya jurusan BSA. Apa sih BSA? Sastra Arab. Emang lu mau gawe apa gitu di BSA? Karena Sering. pengalaman gue tuh banyak yang kayak gitu, yang nanya kayak gitu. Tapi lebih ke ini sih. Oh, jadi Pak Ustadz ya? Iya benar sih. Gitu Persepsi sih. itu tuh Iya. yang nggak bisa dihilangin sampai saya Iya, kira. sampai sekarang benar. Jadi Padahal kalau udah masuk BSA itu nggak belajar tentang Islam, nggak Ya. semuanya gitu. Nah, Ya teori-teori orang kafir juga kita ya pelajari. kita pelajari kan. Benar sih emang. Jadi ya, persepsi masyarakat, maaf ya yang notabene awam itu ngira ya pokoknya yang ada bau-bau Arabnya itu jadi ustaz gitu. Iya, atau guru. Iya benar. Ya kalau guru wajar sih ya. Ya, guru aja.
Iya, sebenarnya kan nggak gitu ya. Jadi mungkin menurut gua emang kebanyakan sih kayak begitu. Kebanyakan anak-anak sastra Arab pernah sih ditanya begitu. Bukan hanya di judge bahwa jurusan BSA itu mau jadi ustadz mungkin ya. Mungkin lu gawe mau jadi apa sih di BSA gitu kan. Lo sekarang Balmin. Patur atau lakopnya Balmin lah. Lakop nggak tuh? Lakop kan sastra Arab. Oh iya benar. Iya kan nama panggilan itu kan di dalam bahasa Arab itu lakop. Lakop. Gimana nih? Motivasi. Ya atau alasan dan motivasi lah. Tapi kalau bertahan sampai saat ini mungkin di BSA. Sebenarnya sih dari awal masuk kuliah itu ya cuma kayak wah didorong orang tua. Nah, Niat pertamanya sih mau kerja. Kalau mau ngerjain kan pas UMP TKIN kan ada soal itu kan. nah, Ngisi asal-asalan semoga aja nggak terima. Ternyata diterima. Sempat mau berhenti tapi diomongin sama orang tua udah lanjut aja ya. Tapi sekarang masih lanjut dan lulus juga. dan apa yang membuat lu bertahan di BSA sampai detik ini? Ya pertama sih emang dari orang tua. Kedua Masih ada teman. Terus ya pengen wisuda juga gitu tuh. Lu dong, iya. Lu alasan lu masuk BSA dan motivasi lu gitu. Apa nggak punya motivasi? Ya. Apa salah Setidaknya jurusan seiring- atau enggak? Sebenarnya begini ya kalau gue dulu lulusan di Man 1 Pandeglang dan kebetulan senior gue pas gue waktu sekolah di Man Pandeglang itu jurusan sastra Arab angkatan kedua atau ketiga gitu kalau nggak salah. Dan di situ gue tertarik buat masuk sastra Arab, ya kan? Gue masuk UMPTKN juga sama kayak Patur. Di situ pilihan jurusan gue cuma BSA doang. Artinya ketika gue keterima di YIN dulu itu tanpa motivasi. Mungkin sampai semester 1, semester 2, semester 3 itu gue tanpa motivasi apapun, tanpa alasan apapun. Mungkin ada alasannya itu. Jadi karena ikut senior gue gitu. Dan di situ gue ikut kayak organisasi internal gitu kan, HMJ. Di situ mulai terbentuk kebersamaan dari teman-teman seangkatan kita dan sedikit PW gue di BSA, dan di situ gue sedikit menikmati juga materi-materi atau pelajaran-pelajaran akademisinya gitu kan, mulai dari sastra gitu kan, dari lingkungan yang biasa kita ngobrol pakai bahasa Arab di kelas kan, itu pemicu gue bertahan sampai lulus saat ini kan di BSA. Mungkin kalau gue itu aja sih sebenarnya. Berarti nggak ada paksaan dong dari orang tua? Nggak ada. Kalau orang tua gue sebenarnya open sih. Oh. Artinya gue dari dulu tuh kan emang dituntut buat pesantren. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara pesantren, ini persepsi orang tua gue ya, ketika mendidik gue antara kuliah dan pesantren itu lebih baik pesantren. Artinya kalau misalnya lu pengen kuliah harus pondok. Tapi kalau misalnya lu pengen mondok, nggak kuliah juga, no problem lah. Kata orang tua gue kayak gitu. Artinya kalau misalnya kuliah ya tergantung gue pengen ngambil jurusan apa. Open aja gitu. Jadi ya gue memutuskan di BSA meskipun tanpa dasar apapun ya. Gue di BSA tanpa ada motivasi. Tapi beriringnya waktu gue ngerasa PW dan sampai sekarang sih ya. Sampai lulus. Dan udah ngerasa salah jurusan karena ingin jurusan itu. Tapi pernah gue ngerasa salah jurusan yo. Ya itu gue bilang kan gue tanpa motivasi itu semester 1 sampai semester 3. Dan semester 2 gue itu punya pemikiran di BSA gini amat gitu. Itu memang basically dari persepsi masyarakat yang ngiranya dunia kerja di BSA itu nggak ada gitu. Di situ gue udah mulai berpikir, wah gue di BSA mau ngapain sih gitu kan. Di BSA mau ngapain sih? Gue pengen pindah jurusan ke PBA, pendidikannya, bukan sastranya kan, PBA. Karena menurut gue kalau di PBA itu prospeknya lebih jelas. Jadi guru Arab, gitu ya. kan, jadi guru. pendidik lah. Ya di situ gue merasakan bukan ketimpangan sih, kebimbangan ya kan antara gue pindah atau enggak gitu. Dan untungnya gue punya teman-teman yang bisa merangkul gue, menguatkan mindset gue untuk tetap bertahan di BSA. Bahwa esensi sebenarnya dari BSA itu seperti ini, seperti ini.
yang finally gue merasakan bahwa di BSA itu bukan sekedar mendapatkan pertemanan atau ruang lingkup kekeluargaan yang besar, tapi di situ juga gue ya mendapatkan satu ilmu yang menurut gue tidak semua orang memiliki ilmu itu, ya nggak sih? Ya. Kalau menurut gue gitu. Tapi kalau ngomongin prospek kerja BSA gitu, lulusan BSA, kalau ditanya sih emang bingung juga sih ya. Ditanya sama orang-orang kalau lulus dari BSA mau kerja apa gitu, bingung juga sih Emang jawabnya. nggak menjurus kemana-mana. Soalnya Selain apa dong? nggak Guru, paling translator, guide, kayak gitu ya, kan ya. guide. Hmm. Diplomat kalau Diplomat, dalam politiknya ya. ya, diplomat. Ya mentok-mentoknya ya jadi guru gitu kan. Ya. Dan menurut gua persepsi jahat gua, pemikiran gua itu dulu kayak gitu. Kenapa? Seru nggak sih? Biasa sebenarnya Menurut gua sih seru, asik sih. Asik sih. Asik. Artinya di BSA itu kayak kita terpacu untuk menguji adrenalin kita dalam banyak hal-hal yang berkaitan dengan seni sih menurut gua. Kayak misalnya puisi, ya kan. Jadi di BSA itu sebenarnya gue mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Yang tadinya gue tanpa motivasi, gue nggak mengerti puisi, gue nggak tahu tentang sastrawan. Ya mungkin beberapa sastrawan Indonesia gue tahu, tapi di BSA banyak pemicu yang membuat gue itu buat pengen tahu secara universal tentang kesusastraan Arab. Ya mungkin sedikitlah perbincangan kita di BSA, dan sekarang dalam ranah yang lebih luasnya gitu. Dan ketika kita keluar dari BSA, mau itu kita udah lulus ataupun kita berhenti dari BSA, itu kita ngapain sih? Apakah dunia luar itu lebih menekankan kita untuk melakukan satu hal yang maksimal gitu atau gimana? Karena gue jujur, gue pribadi ketika lulus dari BSA itu belum masuk ke dunia kerja gitu. Maksud gue ke dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin kan dari teman gue kayak Tio kan dulu udah gawe kan, si Wahyu udah gawe. Maksud gue perbedaan secara signifikannya itu kayak gimana sih dalam ranah kehidupan yang sesungguhnya itu? jawab nih. Iya. Mana yang jelasnya? Gimana coba jelasin ya? Artinya begini, dulu ada teman kita, kalau tahu lah, Iwong. Dia itu kan emang udah masuk dunia kerja ketika dia masih ada di dalam dunia kampus, ya nggak sih? Kalau nggak salah sekitar semester berapa tuh dia masuk di dunia kerja itu? Semester 2, semester 45. Oh, Lu masih di kampus? enggak 45. Gue semester 3. Enggak, maksudnya pas Iwang udah kerja masih Semester 5. Gua tahunya itu Kiwong masih di Banser, Oh, belum kerja. berarti sekitar 45-an ya, semester 45. ya. Semester 3, semester 4 itu Bansar. Ya. Pokoknya setahu gue Iwong itu sekitar semester 3 berarti. Jadi teman gue di kelas itu sastra Arab, dia semester 4 dia udah masuk dunia kerja, ya kan? Yang pada dasarnya dia masih di dunia kampus gitu. Yang akhirnya dia lebih mementingkan dunia kerjanya ketimbang dunia kuliahnya. Yang akhirnya kuliahnya terbengkalai ya, otomatis kan, gitu. Jadi dia lebih mengedepankan dunia kerjanya sehingga dia mendapatkan pengalaman dunia kerjanya lebih luas gitu. Ketimbang gue yang lebih fokus pada waktu itu kuliah doang. Gitu Tapi kan? nggak nyesel kan? Siapa? Kuliah doang. Ada nyesel ada enggaknya sih sebenarnya. Oh. Ada nyesel ada enggaknya sih kalau menurut gue. Cuman lebih dominannya ya gue lebih bisa puas aja gitu karena gue bisa ngemaksimalin kuliah gue gitu ya. Dan lu cowok paling pertama di angkatannya? Itu udah jelas sih, udah jelas kalau itu. Iya sih. Belum sekali Anda. Iya, jadi sampai Iwang bilang gini dulu ketika gue lulus dan ketika dia kerja dan pengen lulus, dia bilang begini ke gue, oke, lu lulus kuliah, oke, lu lebih signifikan ilmu tentang kuliah ketimbang gue atau pengalaman tentang kuliah ketimbang gue. Tapi kalau misalnya lu masuk ke dunia kerja,
itu gue jagonya katanya kan. Gue yang lebih mendominasi tentang pengalaman itu, ya kan. Artinya ya gue nggak nyesel, tapi gue nyesel, dia bilang, ya nggak sih. Artinya dia nyeselnya adalah tidak bisa membereskan kuliah, tidak bisa memfokuskan kuliah karena ada prioritas kerja dia. Tapi di samping itu dia merasakan nilai positif karena dia mempunyai pengalaman yang baru di dunia kerja, ya kan. Artinya dia bisa mendapatkan pengalaman kerja dunia luar, tahu kondisi objektif dunia luar itu secara lebih cepat aja gitu dari kita. Yang mana kita kan cuman kuliah aja gitu. Yang kuliah. Ya enggak. Yang pulang. Satu MK doang. Terus ngutang lagi kantin. Jadi absen. Absen ke kantin gak punya duit, ngambil kabur aja kan gitu kan. Sakinah. Biar berkah. Sampai sekarang belum dibayar. Emang. Ntar bayarnya. Tuh Allah alam bisawab. Biar urusan dia sama Gusti Allah aja. Apa ya, kerja mah gimana sih, kalau gue pribadi sih karena emang butuh duit kerja juga, karena bukan pengen nyari pengalaman, karena butuh. Kalau nyari pengalaman mah gue sekarang udah jual sembako kali. Bener sih kalau nyari ilmunya, iya kan. Gue kan kerja di Indomaret karena emang butuh duitnya, bukan pengen ilmunya. Udah sih. And then apa lagi ya, cepet-cepet lah pada kerja. pengen. Iya. Pengen kan. Cuma belum dapat kerjaan. Belum dapat atau belum nyari ya? Belum nyari. Belum nyari. Dan belum ada yang nawarin. Iya sih. Tapi lu prospek kedepannya atau planning kedepannya itu gimana yuk? Planning apa nih? Planning buat kehidupan lo lah tentunya. Pasti planning kehidupan gue ke depan cuma satu sih, sukses gitu aja. Sukses bukan sukses dalam hal materi ya, Lebih global kan. iya lebih global. Ya maksud gua oke lah. Mungkin emang setiap orang punya tujuan sukses, tapi artinya adalah secara individual atau secara personal orang itu kan punya definisi tersendiri terhadap sukses itu. Dan pertanyaan gue adalah apa sih sebenarnya sukses itu? Soalnya gue yakin sih dari kita nih masing-masing itu secara definisi sukses Pasti itu beda ya. pasti beda. Efektivitasnya. Cuman emang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang sekarang itu mendefinisikan sukses itu banyak duit. Sukses Material, lo. iya. Banyak duit lu sukses. Iya. Ya masih. Tapi memang ada beberapa orang yang mendefinisikan sukses itu enggak seperti itu gitu kan. Nah, gue pengen nanya apa sih menurut kalian itu definisi sukses sebenarnya? Kalau gue sih definisi sukses itu